فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه ويا أيها المصطفون إلى رعية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن يخلص له يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الجنة ونعيمها تعرف لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على آل سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya Rabi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamu alaik. Ya
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله
Rasulillah al-jama'ana fi hadzal makan wa fi hadhihi as-sa'ati al-mubarakah haitsu naqra min siratihi sallallahu alaihi wasallam wa nastamid min qira'ati maulid at-tibai wa narju min Allah azza wa jalla ay yarzuqana wa iyyakum mahabbatahu sallallahu alaihi wasallam wa mahabbata ahli ilm wa yata'allaqana wa yukhalliqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta nakun hakikatan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah mengumpulkan kita dan memberikan waktu kepada kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu jua pun. Semoga nikmat ini terus berkekalan hingga dengan nikmat tersebut kita ingat kepada yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan dapat kita mensyukurinya serta mempergunakan itu nikmat dengan sebaik-baiknya sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain meraih akan ridhonya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kita sama-sama muliakan, kita hormati, kita patuhi ya Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang mewakili beliau Ibu tadi sudah memberikan sambutan, juga seluruh dewan pengajar, dewan guru, ibu bapak semuanya yang wajib kita patuhi, kita taati, dan kita junjung perintahnya. Kalau pengen kita ini menjadi sosok-sosok orang yang berhasil, sukses di kemudian hari, itu dapat tercermin
ketika mana ia berada di usia dini, di marhalah atau di jenjang saat ia menimba ilmu. Baik ilmu itu berkaitan dengan kebaikan kemaslahatan dunianya, lebih-lebih kemaslahatan dan kepentingan ukhrawinya. Kita doakan seluruh dewan pengajar, ibu, bapak dan siapapun yang ikut andil bahkan rela memperjuangkan SMA negeri ya Tanta satu apa dua ini? Satu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, diberi keberkahan dalam umur, dan dipelihara oleh Allah dalam setiap aktivitas kesehariannya. Dan semoga apa hajat, apa niat beliau-beliau semuanya dimudahkan, dilancarkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa pula pembawa acara, kemudian ketua OSIS kemudian seluruh siswa-siswi yang Masya Allah bungas-bungas, mudahan akhlaknya bungas jiwa, budi pekertinya bungas jiwa, hatinya bungas jiwa. Amin Allahumma amin. Hari ini kita memperingati akan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Hari ini apa? Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kebaca tulisannya yang di belakang, kebaca. Mau kata kebaca dan nanya sama Allah sudah kalau bisa baca lah. Ini belum berdiri sedikit Muhammad. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kita jadikan sebagai idola sejati bagi generasi kita. Baik. Memperingati itu artinya ringkas sederhananya apa? Mengingat-ingat, ya Pak. Memperingati artinya mengenang kembali histori, sejarah yang telah diukir melebihi tinta emas, sosok agung manusia pilihan, suci, mulia, istimewa, hanya number one yang ada di alam muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati artinya mengenang, memperingati mengingat-ingat sampai akhir endingnya ini apa? Mengganang-ganang. Siapa yang berdiakan tersebut? Siapa? Kamu? Duduk. Jangan bersandar. Mengenang-genang, mengingat-ingat. Duduk kamu sini. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Ini sosok dilihat ini ciri bakal menjadi orang besar ya. Kata bapak harus. Nah, jangan ada nambah sandar dulu, kecuali sakit pinggang. Nah, atau mantap. Ini orang besar juga. Apa tadi memperingati itu artinya apa? Sampai tadi apa? Mengganang-ganang supaya hati kita ini ada rasa kepada baginda Nabi Muhammad. Pengennya kayak itu, keinginan kita sama-samanya kan, guru, siswa-siswi semuanya sini kan, pengen kita ini menjadi umat yang ada hatinya itu terkoneksi
terkoneksi, terhubung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, pengennya kayak itu. Malahan hubungan kita kepada Nabi itu melebihi, bahkan di atas yang lainnya. Nah, pengennya mudah-mudahan berkat hati membaca syair-syair puji-pujian kepada baginda Nabi, Allah hadirkan, Allah taruhkan, Allah isikan hati kita ini mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Ini adalah yang pernah jatuh cinta, adalah pernah. Ada yang pernah jatuh cinta? Pernah? Itu sakit jatuh cinta terus. Karena dia jatuh tadi. Nah. Tapi emang ada cinta Pak? Ya. Dari perasaan itulah rasa hadir di hati akan kehadiran sosok suci Nabi Muhammad SAW yang sedang dan saat ini kita besarkan namanya, kita peringati sosoknya. Berkesanlah itu sosok nama dari masuk ke dalam hati kita. Kita buka hati kita ini, kita taruh nama Nabi Muhammad SAW di dalam hati kita, bahwa beliau adalah sosok agung, bukan manusia biasa, tapi manusia luar biasa. Bukan manusia biasa seperti yang lain, tetapi beliau Rasulullah adalah sosok insan yang paripurna, yang sangat sempurna di atas segala-galanya. Itu harus terekam di benak pikiran kita, bahkan masukkan ke dalam hati kita, bahwa beliaulah adalah sosok yang mestinya kita jadikan idola kita dalam keseharian kita, khususnya saat ini ya, para siswa siswi semuanya menimba ilmu, belajar dari muda. Maka namanya sosok idola itu ada yang hanya sekadar manisnya di bibir, ya kan? Manisnya di bibir, ada sampai ke dalam hati. Itu tadi iklan. Kenapa iklan? Iya saja itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sebagai idola sejati. Maka ada bakal bisa seseorang menjadikan orang lain, apalagi Rasulullah, sebagai panutannya, uswahnya, suri teladannya, apalagi menjadi idolanya. Kalau ini catatannya, kalau tidak mengenalnya. Jujur. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta maka tak sayang. Ayo. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak. Berapa kali tak? Akan merindu. Orang cinta pasti rindu. Kenali dulu Rasulullah. Siapa nama Nabi? Siapa nama Nabi? Sayyiduna Muhammad. Di mana lahir? Di mana lahir? Ayo. Di
Di mana hijrahnya? Kemana? Wafatnya di mana? Dikuburkan di mana? Di umur berapa beliau diangkat menjadi nabi? 40. Di umur berapa beliau nikah dengan Sayyidah Khadijah? 20. Umur berapa beliau wafat? 40. Siapa nama ayahandanya? Ibundanya? Putrinya? Sayyidah cucunya siapa? Hasan dan Husain. Itu wajib itu, wajib. Wa awwal wajibin 'alal aba'i ta'limuhu ay ta'limul mumayyiz bi anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa bi Makkah wa wulida biha wa mata bil Madinah wa dufina biha. Kewajiban kita mengenal siapa Rasulullah itu simpelnya kayak gitu. Siapa ayahandanya, siapa ibundanya, di mana lahirnya, di mana wafatnya, berapa umurnya saat dijadikan di langit menjadi nabi dan rasul sampai wafatnya. Wajib dulu. Belum mengenal, belajar akan bagaimana keseharian Nabi dari bangun tidur sampai tidur. Keseharian beliau, duduknya, jalannya, bicaranya, skillnya, ya, keahliannya, masa mudanya dihabiskan untuk apa? Cara pandangannya, cara daya tangkap pendengarannya kayak apa? Terus bagaimana beliau makan, beliau minum, berjalannya bagaimana, cara bertamunya, bermuamalahnya sama orang yang lebih tua, sejawat atau di bawah usia lagi sama beliau, itu harus diketahui dan dipelajari biar mengerti sehingga bisa menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Tadi siapa tadi? Iklan pun. Yang mana orangnya tadi? Nah, kayak apa Rasulullah menguap? Pernah aja menguap Rasulullah itu? Nah, itu. Pernah nggak? Belum pernah semasa hidupnya Rasulullah menguap. Apalagi ketahuan bayangan itu belum mandi. Insya Allah belum mandi. Makanya menguap, mengantuk. Bagaimana makannya? Tadi guru melihat duduk di sini. Banyak di antara siswa-siswi makannya tangan kiri, minumnya tangan kiri. Dan banyak lagi yang makan minumnya tangan kanan. Alhamdulillah. Sedikit demi sedikit, kalau kita memang betul ya mengidolakan Rasulullah, makannya kayak apa? Makannya Rasulullah itu dilihat dulu makanan itu apa? Dilihat dulu ya. Jangan kata melihat, ya kan? Kalau ada cacak kan? Tahu. Kalau Rasul dilihat dulu, kalau ada sambal atau macam-macam, jangan Rasul melihat dulu. Tapi melihatnya beliau dengan fikrah, dengan pola pikir, yaitu tafakkur. Ini adalah nikmat dari Allah. Nah itu, ya belajar sedikit demi sedikit. Ya, kalau bukan kita orang ya yang meniru, ya orang yang mengidolakan Rasulullah, siapa lagi? Kalau bukan kita orang sebagai umatnya yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku rindu, mengaku sayang, mengaku mengidolakan Rasulullah, tapi kita mengingkari, menjauhi, atau acuh tak acuh dengan sendi-sendi kehidupan beliau, atau yang dimaksud adalah sunnah nabawiyah. Siapa lagi?
Udah di rumah adik kita kada meniru, abah mama kita kada meniru, dan sana kita kada meniru, kitanya yang tahu kada memakai. Dikemanakan Rasulullah dalam kehidupan kita? Ditaruh kemana, apa fungsinya? Ya Nabi salam alaikum, puji-pujian kita, sementara hal ehwal kita berbalik. Apa maknanya itu? Minimal, walaupun kada maksimal dulu, minimal ada dorongan hasrat, ya. Kalau bisa obsesi, ya. Nah, untuk mengikuti Rasulullah harus ada kayak gitu. Lihat tuh makanan tadi, ya. Diingat, dilihat dan diingat ini adalah dari Allah. Pegang tangan kanan, tangannya sudah dicuci, ya, cuci bersih. Ini simpel, ini sederhana, tapi berapa banyak umat Nabi Muhammad makan sambil jalan, kadang dilempar kacang ke atas, banganga lawas, begitu pulang tahu-tahunya tahi burung itu. Makan kacang dikira es krim dan tahi burung. Ayo duduk bentar, nah duduk. Rasulullah kalau duduk, walaupun kita mungkin kadang bisa meniru, kadang kayak ini duduknya makan. Makan itu ditinggikan, kadang kayak ini betis kanan diangkat. Kadang kayak ini basila apa? Boleh aja, boleh. Yang penting, yang jelas jangan makan itu ini harus dijagalah. Ini ilmu apa? Sipo. Ini sipo apa? Apa bahasa Inggrisnya sipo? Apa? Ada speak English. Sipo. Apa aja? Yang jelas sipo itu jangan ditaruh di sini. Nah, sambil makan kayak ini. Karena kita kan sadar, begini, yang dia begini ada. Nah. Makanya nyaman banget ini, ya. Ini kenapa jangan? Ini tanda-tanda orang koler. Lo kayak apa? Kayak apa nih? Nah bisa. Tanda orang koler. Coba ya. Suruh lah kasih habis akan makan satu tomat lagi makannya koler. Mudah-mudahan Allah buangi penyakit koler di hati kita. Sedikit belakang kan? Ayo kan bapak sedikit belakang ini kasihan. Ada berurut sih. Ya. Kurang mana sih ini? Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan tanya Allah. Siang sedih. Sudah makan lah? Iya sudah makan nggak Bian? Sudah makan nggak Bian? Sabarlah. Kasihan banget sedikit lah. Ada banyak julungnya banyak sedikit kalau lapar. Coba biasakan ya, biasakan makan, minum, tangan kanan. Pasti hidup ala Nabi itu pasti ala sehat, itu pasti sehat. Dan akhirnya bukan sekedar sehat aja, bukan sehat, sehati. Kalau orang selalu aktivitas kesehariannya pengen ngikutin Nabi, pola pikirannya seperti pola pikiran Nabi, bicaranya seperti bicaranya Nabi, itu sehati ya, kalau Nabi pasti. Kalau udah sehati sama Nabi Muhammad Allahumma shalli alaihi, itu bawaannya nih, keseharian itu bawaannya pasti senang, tenang,
dan lapang. Biar saya nama biar Taufik. Ini Masya Allah kan ada jiwa-jiwa. Biasanya ranking berapa deh? Hah? Ada di atas 10 aja lah, orangnya 15 di atas 10. Alhamdulillah. Yang penting lo lulus, mudahan lulus kayak berataan juga. Jadi orang besar semuanya, ya. Jadi pegawai, ya. Jadi bupati berataan, jadi presiden, ya. Ayo sudah tinggi-tingginya jadi bupati berataan, jadi siapa yang jadi wakilnya? Cuma jangan ingat kawan sekolahan ini lah. Jangan sampai melupakan orang-orang yang berjasa mendidik kita, ya. Jangan pernah melupakan orang yang berjasa sama kita. Ingat akan itu. Ketemu di mana kan? Bahasa Inggrisnya itu apa? Wirawarawat. Ini rawa-rawa. Bu, assalamualaikum. Ya kenapa Bu? Aku di sini. Yang berbuat Bu, makasih Bu. Berbuat sini Bu. Oh menggorbian. Ada di sini. Buat tak saya kalau menggorbian. Aku nak sembarang benar ya. Ini luar biasa juga. Perhatian tapi ada pas ya kan. Makasih berbuat Pak ya. Kemarin bapak gurunya, makasih Pak, makasih berbuat. Hadir di sini kan, lah kasih berbuat mana orang sudah melakukan ya. Hadir di sini, ini rumahku ya di sini. Allahumma shalli ala Muhammad. How are you? I'm fine, huh? Sampai mana tadi? Mana tadi? Sampai itu kisah Nabi tadi sampai mana? Nah, kata juga nih. Ingat makan ya nyesel. Makanan aja kalau buat. Oke, makan masing-masing kalau. Ada masing-masing kan. Makannya pakai kecap kan? Pakai kecap kan makannya? Pakai kecap kalau bukan pakai kecap kan bertakut. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sedikit kita ambil berkah ya. Bagaimana Rasulullah di usia mudanya. Nah itu yang kita angkat. Ya. Di usia muda beliau kayak apa? Karena yang hadir di sini rata-rata muda-muda. Ibu bapaknya muda-muda juga masih. Wassalamualaikum Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usia mudanya mendedikasikan nilai-nilai yang positif itu nampak dan tercermin pada diri beliau. Kita ambil satu sosok pribadi atau akhlakul karimah beliau adalah bersifat jujur, bisa dipercaya, berkata jujur, berperilaku jujur. Jujur jangan diterjemahkan bahasa tanpa apa? Jujur bahasa tantanya apa? Nah, jujur bahasa tantanya apa? Nyata aja terus kan. Jujur, benar, bujur, ya kan? Benar, ya juga kan. Kalau mas tadi tuh mau kopiah putih kan? Buas ya. Itu ada di uang tadi lain pak. Soalnya tadi waktu kopiahnya kayak ini kan ada bungas, sudah kayak gitu kalau bungas biasa ya. Saudara Muhammad.
Nah itu kita lihat Rasulullah itu ada pernah berdusta, ada pernah bohong, bicaranya pasti jujur. Itu waktu muda itu tercermin, sehingga terkenal. Ada yang tahu nggak gelar Nabi waktu muda apa? Nabi Muhammad gelarnya waktu muda apa? Al-Amin. Siapa tahu arti Al-Amin? Siapa tadi yang mau jawab? Nih, Amin. Ya. Amin. Nah, ini siswi dong, Pak. Nah, ambil. Ini boleh kalau diambil. Ambil berataan. Iya. Al-Amin dapat dipercaya. Saudara Muhammad. Ayo latihan jangan sampai kalah lah. Kalian jangan ditanggung itu jawab ya kan. Nabi itu dapat dipercaya. Nah, jadilah kita itu kalau mau idolakan Nabi harus dapat dipercaya, dapat diamanai. Kata bu gurunya, Alfi, besok tolong bawakan Alfi wadai misalnya. Caranya Alfinya Bu aja. Misalnya nih, Bu aja kalau bawakan wadai Bu aja Alfian. Misal acaraan mau Nabi. Soalnya Alfinya goib pada hadir. Nah, padahal berjanji benar tadi. Itu ngarannya apa? PH. Apa arti PHP? Dapat berataan bakal jadi dalam hadiah. Rasulullah itu bisa kayak itu. Selalu ditepati. Ayo kita usahakan. Yang berapa umur? 17 tahun. Banyak kamu sudah. Ini berapa? 12. Ya. 18 kurang lagi. Sidin Pak berapa? Berapa dia? 16. Abang masih hidup tidak? Masih hidup Abang? Mama? Wah itu surga yang salah. Surga itu bakti-baktinya. Nah, bakti-baktinya Insya Allah berhasil. Ini ciri-ciri orang gagal ini ada. Dapat dipercaya. Apalagi Rasulullah waktu mudanya sangat aktif dan disiplin dengan waktu. Itu Rasulullah. Jadi schedule yang ada itu dan jadwal masukkan keseharian itu dasar diterapkan sini untuk nilai-nilai yang baik-baik. Nah, kadang-kadang sedikit pun di pikiran sedikit itu, pikiran Nabi itu yang ada baik kepada kita. Harus kita tanamkan ya. Sedikit pun di hati sedikit, pikiran sedikit, hal-hal yang negatif ada. Sangka jahat sama orang ada. Bahkan rasa sayang aja orang ada. Apa bahasa kita ya? Menganggap ya, menganggap apa? Karena kalau digayai sedikit menganggap, misalnya marah, malah dia paling jual nggak ada dicok banget. Hanya digayai sedikit nangis, ada turun sekolah. Padahal guru itu, misalnya guru itu lah memandang bagaimana ini itu macam-macam, ya kan? Itu apa? Tanda sah. Iya, tahu sayangnya guru kepada murid. Ketika jadi guru juga, usahanya kayak itu lah jadi guru. Berarti bahari guru ulut, aktif memadahi, yang bahkan keras sekalipun tuh, menyayangi banget rasanya. Hanya kita bersyukur berterima kasih di kemudian hari. Maklum masih usia-usianya ini labil, masih belum stabil. Tapi mudah-mudahan ini insya Allah mudah-mudahan menjadi orang-orang soleh-solehah barangkali.
Insya Allah inilah generasi ya kan yang dikatakan oleh salah satu pujangga dari Mesir, Syubbanul Yaum Rijalul Syubbanul Yaum Rijalul Ghad. Ya, pemuda hari ini, pemuda sekarang adalah generasi penerus akan datang. Pemuda sekarang adalah tokoh yang akan datang. Apa bahasa Inggrisnya? Guru bahasa Inggris siapa? Teachernya siapa? Apa bahasa Inggrisnya? Pemuda hari ini adalah sosok figur, public figur akan datang, tokoh. Ayo, apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kan udah tahu kayak siapa Arabnya siapa? Saya berdiri. Saya. Nah, ini. Baik. Janji. Nyatakan 2000 berapa kita? Iya. Nah, kita udah tahu 2024 belajar di SMAN 1 Tata ya, kecamatan Tata. Kan tahu Tuhannya kayaknya jadi gak banyak kita tahu. Ini kayak ini aja kan? Hah? Ada. Pasti cita-citanya emang jadi apa? Nah, ini jadinya ada tahu. Ya, maulah kalau tahu. Mudah-mudahan jadi apa? Bupati. Ini jadi bupati kan potongan. Gubernur kayaknya dah. Tapi jangan deh, yang pelan sih lah. Dah sugih ini dah. Sugih, bininya sugih, ya. Mudahan kita kayaknya diisi bininya sugih. Hah? Apa? Jadi kan memang belajar tenang jadi. Ini bergerak kan sampai ke dalam tapi bergerak. Diam, tenang. Ya Rasulullah kenapa kayak kita ilustrasikan? Ternyata Rasulullah itu adalah dalam kehidupan itu selalu tenang. Nabi itu menghadapi musuhnya tenang dia. Musuh dia dapat, tenang aja saja. Itu Masya Allah, justru kayak bisa jadi orang yang ini. Kadang orang yang suka dibully di sekolahan itu lah, itu bisa jadi karena suatu saat sosok yang istimewa. Siapa orang yang pernah berbulinya ternyata orang bawahan ya. Banyak nama itu, sedikit nama itu. Tenang. Janganlah berdiri. Nah, ya sudah berdiri ya. Ya, alhamdulillah. Itu pindah dua Jakarta, HP lah. Itu live ya. Ada takut harus. Masya Allah. Saya mengarang tadi Saidi kan. Oh Syahdi. Masya Allah Syahdu. Orang yang senang. Jadi Rasulullah itu tenang sih bawaannya. Ada mau tenang dulu. Yang mudah-mudahan sukses hidupnya, berkah dalam kehidupannya, taat bakti kepada orang tuanya, dan bermanfaat di kemudian hari. Dan siapapun nama aminahkan. Dan yang bertepuk tangan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang gemar dan suka dengan tepuk tangan. Berapa banyak nyamuk mati oleh tepuk tangan? Apa maksudnya apa? Apa? Berapa banyak nyamuk mati oleh tepuk tangan? Maksudnya apa? Mengganggu maksudnya, tahulah makanya ditapak kan. Itu kan ada maksudnya. Cuma pahamannya jangan sampai kita ini ya kan
terbiasa suka dengan puji-pujian orang, gila hormat, gila pangkat, gila jabatan, khawatirnya itu yang menjatuhkan kita. Ya, kembali tadi Rasulullah SAW. Terakhir ini yang 5 menit lagi ulun minta waktu. Terakhir kita ambil perjalanan hidup Rasulullah dan kisah tentang Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Dulu Rasulullah SAW pernah berdakwah sampai ke negeri Taif. Negeri Taif dari Mekah kurang lebih kalau kita jalan atas ya lewat taksi, untuk sekarang pakai taksi, nah itu sekitar memakan waktu 1 jam. Tapi lewat dengan bus itu sampai 3 jam kurang lebih. Kenyataannya saat Rasulullah sampai ke negeri Taif, yang mana terkenal negeri Taif, di situ banyak keluarga famili Rasulullah SAW. Jadi harapannya, motivasi Nabi berdakwah ke negeri Taif itu, siapa tahu karena di sana banyak keluarga, insya Allah dapat dukungan. Nah, faktanya, ya, ketika beliau sampai ke sana, Rasulullah malah yang ada di apa? Dilempar dengan batu, dengan kayu dan lain-lain, bahkan cacian, makian, sumpah serapah dari orang-orang yang tidak menerima dakwahnya Rasulullah itu didapatkan Nabi. Sampai ada satu sahabat Zaid bin Harisah ini menjaga-jaga di depan Nabi supaya pukulan, lemparan, batu dan lain-lain sebagainya itu ya jangan langsung menandai Rasulullah. Tapi karena bertubi-tubi lemparan itu bukan 1 orang, 2 orang, beberapa orang melempar Rasulullah. Melempar itu bahasa Inggrisnya adalah manawak. Lebih kalong di sini. Sampai apa? Gigi beliau copot. Apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian sebujur badan ini sampai ke kaki itu berdarah. Lalu Nabi ini kembali masuk ke suatu perkebunan di Taif itu istirahat. Dan Nabi menaruh tangannya ke pipi dan sikunya ini ditaruh beliau di atas batu. Nah, jadi ditaruh Nabi mengarit kesakitan itu. Dan sampai sekarang batu itu kelihatan lubang bekas nih sikunya dan lubang. Sehingga dibikin saat ini masjid di Taif itu ada masjid Qur, masjid siku. Qur itu bahasa Arab artinya siku. Qur. Nah ditaruh Nabi, batu pun merasakan sakitnya Rasulullah itu tadi. Tapi apa yang terkeluar dari lisannya Nabi? Nah ini yang kita ambil. Walaupun sosoknya sangat tangguh, kuat, pemberani Rasulullah itu, tapi tetap mengedepankan perasaan naluriah hati yang bersih, sehingga keluarlah dari lisan beliau doa yang terpanjang kepada Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaum-kaumku. Ya. Mayoritas masyarakat Taif ini enggak ada yang menerima Rasulullah. Mayoritasnya, notabene semuanya ada yang menerima. Tapi doa Nabi, ya Allah beri petunjuk kepada kaumku itu, karena mereka belum tahu. Karena mereka belum tahu petunjuk. Ya, barangkali kata Rasulullah ada dari keturunannya itu nanti menjadi ulama-ulama besar yang mendukung akan dakwahku. Nah ini, coba belajarlah jadi sosok insan pemaaf. Masalah saat ini, ya, moralitas anak muda
pemuda-pemudi ini labil, susah diatur segala macam, bahkan emosinya itu ada terkontrol karena menghadirkan sosok Rasulullah. Idolanya bukan Rasulullah lagi, ya. Idolanya kalau kaum Hawa bukan Sayyidah Fatimah, bukan Sayyidah Khadijah, bukan Sayyidah Aisyah, tapi idolanya sudah yang lain-lain. Syahrini lah, lakiannya Syahrino, beda sudah Messi lah. Nah, maka karena idolanya Messi, otomatis potongan rambut, gaya rambutnya pun ngikutin Messi, ya. Jangan terpengaruh kita walaupun zaman kita ini, ya, penuh dengan tantangan modern, ya. Pikiran kita harus modern, tapi hati kita tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hakikatnya orang mengidolakan orang lain itu pasti mengikuti siapa yang diidolakannya. Nah, potongannya rambut yang bagian ada idolanya tetap. Ada potongan, nah, apa? Hah? Tahu ini apa? Potongan asam lumuan, enggak asam. Asam tuh ada kalau mangga tuh nang masam tuh. Ada kalau disayat-sayat. Nah, enggak tuh di adanya ya apa? Nah, bibinya tuh kayak apa potongannya? Nah, ada juga kayak kita. Ada juga potongan, nang kayak mangkok tuh nah. Habis higanya nih. Jadi siapa yang kita idolakan, itulah berarti panutan kita. Mudahan setelah ini kita mengidolakan Rasulullah, ya. Jadilah sosok yang bisa mengontrol akan emosi. Jangan mudah tersinggung. Jangan mudah menjadi orang yang lemah, ya. Jadilah menjadi orang yang tangguh, tapi tetap dengan akhlak yang mulia. Jangan lamahan jadi manusia tuh. Sumur sedikit aja basah sampo oleh dewan guru, basah sampo kebersihan. Nah, jangan. Itu tuh harus dirubah sudah. Pola pikirnya ya kan, perilakunya itu dirubah. Semangat sudah. Kalau nggak sekolah yang boleh, lebih enak lah. Ini terpaling sudah zaman ini. Jadi harus gitu sudah. Mudah-mudahan makanya doa guru tadi apa? Mudah-mudahan semuanya yang hadir dari siswa-siswi ini beriman beruntung berdua. Sukses ya. Hari ini mengukir sejarah yang akan datang. Itu pasti akan dinikmati. Ya lah. Oh iya, berapa bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian, ya lah. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan secuil ilmu itu bermanfaat, berkah dan membawa kebaikan untuk kita semua. Dan mudah-mudahan Rasulullah ada dalam hati kita. Rasulullah menjadi idola kita. Rasulullah sebagai teladan kita. Walaupun berbeda namun tetap satu jua. Ya, kita beda sama orang Arab. Kita orang Banjar, kita orang kampung, ya kan? Tetapi insya Allah walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati. Iyalah, jauh di mata, dekat di hati. Mudah-mudahan bisa jadi orang yang dekat sana Mekah Madinah, tapi jauh di hatinya dengan Rasulullah. Nah ini bukti dah ibu lah. Pertahankan yang kayak ini, pertahankan. Kalau bisa sampai bulan maulidan aja nih. Esok maulidan pulang. Siapa nama istri kan? Kalau kita mengenal, kalau perlu adalah ekstra selain apa? Ya. Ekstra koler-koler. Adalah belajar kepribadian Nabi, belajar sisipkan sedikit demi sedikit. Biar siswa-siswi mengerti siapa sih Rasulullah itu. Itu aja. Terima
Terima kasih semuanya. Dan berkah pertemuan kita ini dan ditulis pertemuan kita ini menjadi orang yang menyenangkan hatinya Rasulullah, dan kelak menjadi simpanan berharga kita di yaumil akhir untuk kita ambil pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita pernah duduk bersama-sama memuji-muji kekasih Allah yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Terima kasih banyak-banyak, mohon ampun maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.